Murojo, Pacaran dari Balik Dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Paman itu namanya Rahman, seorang perfeksionis, kata Adi. Semua hal yang dikerjakannya harus sempurna, rapi dan indah. Cocok dengan gelar yang diterimanya, utus genancing, tukang kayu luar biasa. Rumahnya, meski selesai hampir 2 tahun, hasilnya sangat hebat, seperti bangunan bikinan Belanda. Lihat pondok berdinding tepas itu, dicontohkan Adi. Oh, begitu, jawabku. Sangat rapi dan artistik, tambah Adi. Benar, jawabku. Itu salah satu contoh karya besar Pun Rahman, tegas Adi. Oh, begitu, kataku. Istrinya, Bibi Remelah, karakternya persis seperti Pun Rahman. Rapi dan telaten, sama-sama perfeksionis. Mereka itu sehobi dan satu selera, sangat menghargai kerapian dan kebersihan. Urusan interior rumah, sepenuhnya ditata Bibi Remelah. Melihat tata letak perabotan dalam rumahnya, kita akan dibuat berdecak kagum. Bibi Remelah itu penjahit, tambah Adi. Oh, begitu, jawabku. Belajar kostum dari Nyonya Lim, penjahit pakaian perempuan di Takengon, tambah Adi. Oh, begitu, jawabku. Hasil jahitannya sangat rapi, pas dengan tubuh si pemakai. Lihat pakaian yang digunakan anaknya, kebaya warna lembayung itu, serasi dengan si pemakai. Makanya, sewaktu masih tinggal di Takengon, Bibi Remelah sering menerima order menjahit pakaian. Sekarang, entah masih terima order, tambah Adi sambil menarik nafas dalam, terkesan ada rasa kecewa. Oh, begitu, kataku. Satu kelemahan Pun Rahman, tidak banyak bicara, tetapi kalau marah sangat mengerikan. Hanya 2 orang yang diseganinya, Aman Adi, bapaknya si Adi, dan Awan Aji, paman Bibi Remelah. Aman Adi malah sering mencandai lelaki bertubuh kekar itu. Bahkan berani memarahi Pun Rahman ketika sedang mengamuk sekalipun. Bibi Remelah, sosok periang, selalu tersenyum, tambah Adi. Oh, begitu, jawabku. Anaknya tok 1 orang, kata Adi. Apakah dia ikut magic juga tadi? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Ada, yang pakai kebaya lembayung, jelas Adi. Oh, dia, kataku. Namanya Hairani, desis Adi sambil mengayuh perahu. Siapa? Tanyaku, suaranya dikalahkan bunyi ombak. Hairani, dipanggil Rani, kata Adi dengan suara yang lebih keras. Oh, begitu. Hairani itu seharusnya sudah satu sekolah dengan kita, jelas Adi. Sayangnya, setamat SR, dia tidak melanjutkan sekolah. Padahal, cita-cita gadis cantik itu ingin menjadi guru. Itulah resiko menjadi anak tunggal, orang tuanya khawatir melepas putrinya. Akibatnya, kandaslah cita-citanya menjadi guru, semua menyesali keputusan kedua orang tuanya. Dia satu-satunya siswi SR swasta, lulus ujian negara dengan nilai memuaskan, desis Adi sambil membatin. Apa alasannya dilarang melanjutkan sekolah? Tanyaku penasaran. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi, akhirnya ke dapur juga, kata Adi menirukan ucapan Pun Rahman kepada putrinya. Kasihan, kataku, ikut bersedih. Rasa simpatiku kepada Rani makin mengental setelah mendengar cerita yang disampaikan Adi. Aku makin kagum kepada gadis cantik itu. Meskipun cita-citanya kandas, tetapi dia tetap ceria, patuh kepada kedua orang tuanya. Memang, dari pancaran mata dan air muka Rani, sangat kental tersirat aura kecerdasan. Hebatnya, dia bisa bangkit, tambah Adi. Bangkit, ulangku ingin tahu. Iya, dia belajar kostum, kata Adi. Di mana? Tanyaku. Di rumahnya. Diajar Bibi Remelah, jawab Adi.